Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kok ini tadi hampir nggak nanda. Tiba-tiba udah lain aja dari tahun lalu ke hari ini udah lain-lain saja. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Sehat. Alhamdulillah sangat sehat. Iya, ini banyak digosipin loh. banyak dicari juga sama orang. Masya Allah. Banyak yang nyari. Ini yang dicari udah di sini ya sama saya. Hari ini di podcast Lensa Mandalika kita mau coba ngobrol sama Ketua BPPD Lombok Tengah, Badan Promosi Pariwisata Daerah, yang siapa tahu banyak kejutan karena udah beberapa abad nggak muncul di permukaan ya. Ya hari ini apa kabar ceritanya nih BPPD Lombok Tengah nih, Bu Fida Wahyuni Sihabudin. Mantap. Masya Allah. Yuk. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata cerita banyak yang tidak mengikuti medsos saya juga ya. Jadi kalau saya alhamdulillah setiap banyak kegiatan biasanya saya langsung publish di media sosial supaya kemana nih ketua BPPD kok nggak pernah muncul, nggak pernah promosi lagi. Jadi kebanyakan kalau saya sendiri ya kebanyakan di lapangan seperti itu, jalin-jalin kerjasama dengan berbagai pihak dengan stakeholder yang lain seperti itu. Karena bagi saya action speak louder than words. Wow, kemarin habis itu saya lihat jalan-jalan ke NTT itu dalam rangka jalan-jalan betulan apa mau jalan kolaborasi atau gimana tuh merajut benang pariwisata? Dari Pak Gubernur sendiri kan, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, beliau itu kan sudah bekerja sama dengan Gubernur NTT dan Gubernur Bali bagaimana untuk menyatukan prinsip yang sama untuk memajukan pariwisata kita seperti itu. Jadi itu yang ingin saya tahu sejauh mana sih sebenarnya bentuk kerjasama antara pemerintah Provinsi NTB dengan Provinsi NTT. Saya juga sudah bertemu dengan Bapak Gubernur NTT juga, Pak Victor Leskodat, dan insya Allah lah kita bisa mengadakan kerjasama. Di samping kita bisa memajukan promosi pariwisata daerah kita, kita juga bisa membantu para pelaku pariwisata di dalam bagaimana mempromosikan destinasi yang ada di berarti NTB. Kemarin tuduhan-tuduhan ya BPPD mana nih, tidur nih BPPD, nggak bener ya, nggak bener, ternyata orang lagi kerja, jadi action speak louder. Mantap. Terus ini aku dengar kemarin lihat baca-baca di berita ada laporan itu gimana, udah beres? Masya Allah, alhamdulillah saya sudah sebagai warga negara yang baik, saya sudah memenuhi panggilan dari kepolisian. Jadi untuk mengklarifikasi tuduhan yang ada seperti itu, dianggap menipu lah seperti itu. Itu benar nipu? Nauzubillah min dzalik. Ya, enggak benar ya, nipu enggak benar, enggak boleh nipu. Jadi gini, intinya yang itu hanya miskomunikasi. Sebenarnya yang sampai orang menyebut miliaran seperti itu sebenarnya ada barang-barang yang harusnya milik perusahaan, itu yang harus didistribusi, tetapi karena COVID gitu kita tidak punya anggaran juga seperti itu, jadi barang-barangnya itu masih di gudang dan itu harus kita uangkan. Jadi kan tidak mungkin sekali saya harus membayar itu dengan dana pribadi saya seperti itu. Apalagi itu nominalnya katanya sampai 5 miliar seperti itu. Itu nggak benar sama sekali. Ya, nggak benar sama sekali itu ya. Jadi itu yang diuangkan. Terus ada lagi beberapa kegiatan yang harus dibayar oleh saya, misalnya seperti itu yang diklaim jumlahnya sampai 11 miliar. Ya Allah, saya aja kaget ya. Seperti itu. Jadi tuduhannya itu nggak benar ya. Sudah diklarifikasi ya, sahabat Lensa Mandalika. Berarti itu sebenarnya bentuk barang yang harus dibayar, bukan saya menerima aliran dana. Wow, 11 miliar itu sudah kaya. Iya. Jadi yang teman-teman lihat di sosial media lagi sedekah itu murni pribadi. Insya Allah ya. Ida Wahyuni Sihabudin. Ya, terus ini ngomong-ngomong BPPD kan udah berumur nih, udah 5 tahun ya, mau 5 tahun? 3 tahun. Oh 3 tahun ya. Terus next persiapan mau ngapain nih BPPD ini biar kita tambah energi lagi, tambah bisa berlari kencang? Sebenarnya saya lebih kepada saya tidak mau BPPD Badan Promosi Pariwisata Daerah itu dianggap sebagai hanya mempromosikan pariwisata saja. Jadi saya lebih kepada kesiapan masyarakat untuk mempromosikan pariwisata yang ada. Jadi seperti itu. Contoh misalkan misalkan ini sejak yang kemarin nih, kita itu kan penasaran nih teman-teman di Mandalika, gimana sih kok keren banget ya kita akan ada hotel terapung misalnya, hotel terapung, kayak gitu di Mandalika, terus
bagaimana sih ada kapal pesiar masuk di Mandalika, wow gitu ya. Jadi saya itu kan penasaran sebenarnya bagaimana sih regulasi dari hal ini gitu. Jadinya itu kenapa kemarin saya mengajak teman dari Mandalika Hotel Association. Jadi sekarang ini memang kita lebih kepada menggandeng asosiasi dan komunitas yang ada untuk kita lebih lebih detail gitu mengetahui seperti apa sih sebenarnya program-program pemerintah. Nah, contoh yang sudah kita lakukan kemarin, kita silaturahmi kepada Pelni. Datang kemarin waktu saya lihat di sosmed. Iya, jadi saya kira mau beli kapal. Amin ya Allah, kita punya kapal, masya Allah ya. Kapal kan pesiar satu ya. Oh iya, itu dia. Jangan-jangan ini lagi lobby-lobby. Ya, kita ke sana silaturahmi untuk lihat kedalaman kapal gitu. Siapa tahu saya bisa nyandarin kapal pesiar saya. Amin. Di Pelabuhan Awang kan bisa deket. Atau di sini di Pantai Kuta kan. Insyaallah. Jadi gini, kemarin yang di Pelni itu, alhamdulillah saya sudah komunikasi dengan Komisaris Utama Pelni, Bapak Ali Mashkur. Nah, dari beliau mengarahkan saya untuk berkomunikasi dengan Pak Robert, yaitu Direktur Armada dari Pelni. Dan dari Direktur Armadanya mengajak saya langsung dengan direktur angkutan penumpangnya. Nah, jadi direktur usaha angkutan penumpang seperti itu. Jadi dengan Bapak OM Sodikin. Nah, di sana ternyata kita terbuka lebar. Ternyata dari Pelni sendiri itu sudah ada kontrak dengan Kemenhub. Terkait kesediaan kapal Pelni. Nah, ini kan sebenarnya kenapa saya harus ke Pelni? Karena ketika saya berbicara tentang kapal pesiar, otomatis kapal pesiar ini kan mahal. Mahal ya. Apalagi saya dengar kapal pesiarnya dari Singapura, dari Malaysia, misalnya. Kita Indonesia belum punya kali ya? Nggak ada. Nggak ada. Dan saya mikirnya tentang bagaimana proses moving dan demoving dari kapal pesiar ini. Karena menurut sepengetahuan saya, untuk moving kapal pesiar dari Singapura ke Indonesia itu kan pasti harus bayar. Untuk the moving juga dari Indonesia ke Singapura juga pasti bayar. Embarkasi dan disembarkasi. Jadi yang saya ingin tahu itu bagaimana nanti seandainya kita menjual kamar yang ada di sana itu dengan tiket MotoGP-nya. Jadi seperti dibundling gitu ya? Iya, dibundling. Kita kan belum tahu nih harga kamarnya seperti apa, bagaimana regulasinya kita belum tahu, dan itu yang saya ingin tahu kemarin yang kita pergi ke Pelni. Itu konkret BPPD kerjain ya? Keren. Jadi supaya gini, ini kan lebih kita akan kembali lagi kepada bagaimana kita akan mempromosikan MotoGP ini seperti itu. Betul. Jadi jangan sampai kita ujuk-ujuk promosi, ternyata kita nggak paham regulasinya dan terus tidak siap. Nah, contoh kamar yang tersedia kan di Mandalika cuma 12.000. Kalau seluruh NTB ini 16.000. 16.000. Di Mandalika sekitar kurang lebih dengan homestay itu ya 5.000-an lah. Iya, 5.000 6.000 kan seperti itu. Kebayang nggak dengan target kita, misalnya kita akan jual, misalkan nih kita target kita 60.000 penonton misalnya seperti itu. Kebayang nggak kalau itu aja 60.000 itu, saya yakin itu sangat kredit di Mandalika. Jadi seperti itu. Bisa-bisa mobil nggak berat. Jadi gitu, gimana kreditnya gitu. Seandainya kita jual 60.000 dan terus dengan kondisi kamar kita juga masih kurang. Nah, itu kenapa kemarin saya selesai dari Pelni kemarin, ternyata di Pelni itu untuk kapal yang 1.000 kamar, itu kan lebar kapal itu sekitar 120 meter. Dengan kedalaman 4,2 meter informasi yang saya terima. Dan itu bisa nyandar, misalnya seandainya nyandar di Pelabuhan Awang, tapi hanya bisa satu ini setelah saya koordinasikan dengan orang ASDP. Itu ASDP sini dulu namanya Pak Samiun, itu yang biasa, karena saya dari dulu kerjasama dengan ASDP, karena ASDP banyak membantu kita, ASDP Indonesia banyak membantu kita di dalam memberikan CSR untuk desa wisata. Jadi seperti itu. Jadi saya sering menjalin kerjasama dengan beberapa BUMN. Nah, konkret BPPD. Jadi kemarin berarti BPPD udah ketemu dengan Komisaris Utama Pelni untuk bertanya, konsultasi terkait regulasi bagaimana sih kalau mendatangkan hotel terapung. Dan ternyata tidak semudah itu yang kita bayangkan. Apalagi katanya siap 7 kapal pesiar ya, Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan terrealisasi. Ya Allah, kecuali dari terrealisasi orang Singapura, orang luar naik kapal pesiar siap dari Singapura mungkin nanti untuk nonton ke Mandalika itu bisa. Saya nggak kebayang gimana terkait harganya, kecuali pemerintah mensubsidi. Mungkin murah ya. Mudah-mudahan ini sampai ke pemerintah dan didengar ya kan. Bisa jadi solusi. Jadi seperti itu. Kamar di betul sekali. Nah, after kita dari Pelni kemarin, karena saya nggak puas nih dari Pelni ini, karena kita lihat
dari kamar yang 1.000 kamar di Pelni itu ternyata yang di kapal itu ternyata siap cuma 40 kamar. Oke. Dan terus sisanya itu kayak barak-barak gitu ya. Berarti kayak ini jajarin pindang. Iya, jajaran pindang. Kalau di Lombok itu ikan-ikan asin yang dijemur-jemur. Jadi seperti itu. Jadi saya ya Allah, tapi kecuali memang ada lifestyle misalnya kayak gitu. Biasanya kan ada orderan lifestyle ke Pelni, kita pakaikan ini spray misalnya seperti itu. Ya semoga lah ini bisa menjadi solusi. Tetapi karena saya belum puas, saya kemarin bertemu dengan Ibu Christine Huta Barat. Itu siapa tuh? Beliau itu Direktur Strategi dan Pemasaran Hospitality of Indonesian Network. Ya, oke. jadi nyambung dengan ya, promosi nih. Jadi ternyata dari HIN ini yang di bawahnya BUMN kan? BUMN. Oh, BUMN. Dari Pak Erick Thohir sendiri. Jadi di sana itu mereka akan menyediakan akomodasi dan mereka itu fokus kepada rumah masyarakat yang akan dijadikan homestay. Nah, itu sebenarnya cita-cita saya yang dari dulu ya, bagaimana supaya masyarakat sekitar Kek atau masyarakat di Pulau Lombok ini bisa mendapatkan penghasilan dari event MotoGP ini. Bukan saja kita akan mengeksplor destinasi wisata, tapi bagaimana supaya masyarakat sekitar dapat langsung orang tinggal di rumahnya, bayar di situ, langsung dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Banyak. Pertama dari produk UKM yang ada di sana. Jadi oleh-oleh langsung. Yang kuliner. Kedua, dari kulinernya, mereka bisa langsung menjual makanan untuk makan malamnya, untuk makan siangnya. Kebayang kan bagaimana perekonomian masyarakat bisa meningkat dari event MotoGP ini. Nah, itu kenapa banyak sekali action plan yang akan kita lakukan untuk mensukseskan event MotoGP ini. Jangan sampai di kita dianggap 2022 ya. Jangan sampai kita dianggap tidak siap gitu menjadi tuan rumah ya. Apalagi this is Central Lombok loh ya. Indonesia. Dan nama baik Indonesia Central Lombok ini memegang menjadi mata dari dunia, jadi seperti itu ya. Kayak kemarin WSBK 1,6 miliar ya bro Edi ya. 1,6 miliar pandangan mata tertuju pada Indonesia, khususnya di ini Lombok Tengah, Mandalika lagi kan. Masya Allah, luar biasa. Terus ini apa? BPPD ini katanya kan banyak pengurus yang udah nggak aktif lagi. Ini gimana perencanaannya untuk tahun 2022? Ada rencana mau bongkar pasang? Insya Allah. Tapi insya Allah untuk BPPD sendiri, insya Allah ini kita akan rapat internal, kita akan restrukturisasi kepengurusan dari BPPD Lombok Tengah untuk peremajaan. Supaya paling tidak kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain berkontribusi di badan muda lah ya, yang masih muda, masih energik, inovatif, kreatif, wah itu deh. Ayo gitu kan. Gaspol ya. Gaspol. Nah tuh, yang masih ada kompeten ya, boleh ngelamar kemana? Tapi ingat ya, kita motonya itu ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Ya. Ini banyak yang nanya nih Bu. Apa bener nih BPPD selama 3 tahun terakhir memang nggak dapat suntikan dana dari APBD gitu, biar nggak ini kita klarifikasi biar fitnahnya nggak Masya Allah nih atau gimana? Jadi gini, dari sejak pertama kali terbentuk hingga saat ini BPPD Lombok Tengah tidak diberikan anggaran. Bukan tidak diberikan anggaran sebenarnya, kami yang menolak untuk diberikan anggaran. Ya, karena kenapa tuh ditolak? Pertama ya, waktu itu kami sudah dianggarkan melalui Dispar, tapi kita tidak menerima anggaran tersebut. Karena bagi kami di sini kan kami ingin membantu Pemda Lombok Tengah. Nah, jadi yang kami lakukan di sana itu kan di aturannya BPPD itu boleh mencari anggaran di luar, misalnya seperti itu. Jadi di sana biasanya kami kerjasama dengan kementerian bagaimana untuk membuat event yang ada di Lombok, misalnya seperti itu. Contoh misalnya kita ngadain focus group discussion, misalnya seperti itu, atau kegiatan apapun itu melibatkan kementerian. Nah, biasanya kami dari BPPD akan melobi itu, biasanya gitu. Melobi nanti anggarannya di sana. Iya, Itu yang di ini apa? Labuan Bajo. Iya. Kan ada kapal apa tuh namanya itu? Pinisi. Nah, itu bisa nggak kita pinjam sehari 2 hari? Karena kurang kamar kita di sini kan. Oh iya ya, untuk katanya hotel terapung ya. Hotel terapung. Jadi sebenarnya itu program kami kemarin untuk memberikan alternatif ketika ada tamu VIP yang ingin mendapatkan luxury class lah seperti itu ya. Jangan-jangan kita juga banyak yang belum lihat ini. Ini sih ya. Kemarin saya sudah sempat komunikasi dengan beberapa owner dari kapal Pinisi dan insya Allah mereka siap untuk membantu mensupport kegiatan MotoGP di Lombok Tengah. Alhamdulillah. Ya, memang yang harus kita pikirkan adalah untuk dropping ya, misalnya untuk moving lah istilahnya, moving kapal Pinisinya ke
dari Labuan Bajo ke Pelabuhan Lombok. Awang misalnya. Ya, dari yang setelah kita hitung-hitung dari Bajo ke Bali itu kira-kira makan waktu sekitar 2 hari loh ya. 2 hari. Iya, dari nanti lama juga. Iya, jadi insya Allah lah bisa lah kita moving ke Lombok misalnya. Sama itu juga tuh. Sama komodonya. Ntar saya di mana lagi sama kita? Nggak bisa dibawa. Ya titip 1 ekor 2 ekor lah kita kembang biakan di Gunung Tuna ya Pak Ase gitu kan. Jadi ketika moving ke finishingnya kita bawa langsung komodonya ya. Komodonya tapi sekalian. miniaturnya aja pakai kayu. Oh, Tapi apa sih yang bisa kita ini lakukan ya? Iya. Tidak ada yang mustahil di Tidak ada dunia yang ini mustahil. kecuali merubah Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Iya benar. Allah karim. Masya Allah, bisa aja begitu hari. Oke, ini Siap. finisi solusi untuk mengatasi kekurangan kamar sama ini rumah warga katanya. Ya, rumah masyarakat. Gimana Jadi ini begini, masyarakat? kami memang sedang membentuk tim kecil untuk membantu mempromosikan rumah-rumah masyarakat yang ingin dijadikan sebagai homestay selama event MotoGP ini. Jadi sekarang kami sedang melakukan pendataan di desa-desa wisata khususnya. Jadi memang yang kita prioritaskan adalah di Lingkar Kep Mandalika. Lingkar Kep. Nah, sama yang mungkin yang koridor-koridor bypass ini mungkin ya. Ya, koridor bypassnya, lalu di daerah Praia. Saya lihat di Praia juga sudah ada desa wisata juga seperti itu. Lalu di daerah Lombok Tengah bagian utara, di bagian tengah, bagian selatan, insya Allah kita libatkan semua. Jadi di sini kita akan kita akan pemetaan kira-kira untuk tamu yang VIP mereka rumah warganya seperti apa. Gitu. Kita ada standarnya sendiri. Jadi itu kenapa kita libatkan Mandalika Hotel Association yang memang tahu betul bagaimana standar dari hotel ataupun homestay. Iya, lagi viral juga tuh MHA tuh. MHA? Iya, lagi viral gara-gara harga kamar. Mau dibuatin pergub katanya. Tapi nggak tahu batal kayaknya. Ngeri ya. Ngeri. Nah, itu pertama. Yang kedua, untuk yang medium, misalnya di desa wisata untuk yang medium kelas medium misalnya. Itu kira-kira standar hotelnya, standar homestay-nya seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi ini kita sedang melakukan pendataan. Semoga teman-teman desa wisata yang ada di Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur harus siap dan kita harus ambil peluang. Jangan sampai kita hanya sebagai penonton saja. Nonton aja nggak bisa masuk. Manjat pohon gimana? Begitu hari ini panjat pohon, biasanya nonton orang warawiri maksudnya. Bukan nonton itu. Bukan itu ya. Jadi paling tidak nanti ada kebanggaan. Kamu tahu nggak? Itu orang yang nonton event MotoGP itu nginep di rumah saya. Ada kebanggaan. Saya yang gorengin pisang goreng, saya yang selalu pagi buat dia nyampah gitu kan. Atau bila perlu kalau Marquez kesini kan. Iya. Nginep di rumah warga. Aku sapiaan anak nih. Ketia nggak piaan kupin itu Marquez gitu langsung. Lagu nenulak cara pakai gula kan. Allah karim ya. Ternyata kita suku angin kita ini. Oh iya, sama-sama pelaku pariwisata, ya kan? Iya. Oke, itu rumah warga. Terus selain rumah warga, tadi homestay ya kita coba lihat nanti kita survei. Kategori rumah warga itu harus kamarnya hospitality, harus ramah, jangan nyebeng kalau tamu sana kan. Hello, welcome to Gunung Tuna. Kalau dia nggak bisa pakai bahasa Inggris bisa nggak? Kado bahasa pujit kado. Assalamualaikum tua anda tetuh kau cuma. Allah kawan kado mentu bahasa kan? Ya banyak ajul tua aina. Itulah peran dari kelompok sadar wisata yang ada di desa wisata. Jadi kelompok sadar wisata itu kan di sana ada turis guide-nya. Jadi bagaimana mereka memberikan citra yang baik dari desa itu sendiri seperti itu. Kan gue kena aneh wah mau pitch ya lah ndek mana tuh lanjak tuh pala jadi baru tuh bekan ya melem kan dok balang anu genit kan anu alergi kalau tahu jadi sekarang itu belalang itu juga bisa dieksplor ya belalang ya iya enak belalang goreng kalau di Jakarta teman saya suka nangkep pakai apa tongkok dan sekarang itu dijual juga tuh enak banget itu dikasih bumbu pelecing wah krik gimana kita nyari nanti kebetulan luwe gambar belalang ini kita perkenalkan kan sama Marquez Gunung Prabu luwe pada dia ini seger-gerangan singan kan alergi sih anu getak balang kita sama-sama punya niat untuk memajukan Lombok Tengah untuk memajukan pariwisata untuk mensejahterakan pelaku pariwisata ini Balen Teloknya iya ini Balen Telok yang lapor-lapor kemarin tuh nggak mau dilapor balik marah sama saya misalnya kan gimana tuh nggak mau di ini insyaallah lah atau ikhlas saja lah saya selalu ikhlas Allah itu maha adil Allah tahu segala hal apapun yang ada di dalam hati kita di
pikiran kita. Insya Allah lah, apapun yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali ke diri kita sendiri. Intinya saya selalu optimis, saya selalu sabar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu sudah jelas dalam Al-Quran. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan tentunya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin Harrayar. wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Beli kecek bakat tem doang tadi mau nyonya entang. Dia ulang tahun di Dubai loh kemarin. Nah ini di Dubai ngapain nih ke Dubai ini saya? Jadi gini juga ya. lagi lobi-lobi siapa namanya presiden ini Sultan di sana tuh di Dubai Sultan Dubai. Sultan Dubai buat ini Sayangnya saya investasi mau, di sini. Gimana? sayangnya kalau saya harus bawa Sultan Dubainya ntar ada yang marah lagi. Nah, ini. Jadi kemarin kita ke Dubai itu saya penasaran dengan Indonesian Pavilion. Jadi memang Expo Dubai 2020 itu itu melibatkan banyak negara, hampir 129 negara yang ada di dunia ya. Itu yang ada di Expo Dubai. Itu kayak eksibisi. Jadi pameran produk gitu kan. Ada pameran produk, tapi ternyata ya mohon maaf aja, kita itu di Mandalika hanya diberikan video promosi. Saya lihat tenun Lombok aja nggak ada seperti itu. Yang ada saya lihat produknya nggak ada, cuma video saja. pendek aja iya. promosi. Tapi produk secara ini yang ada NTT, malah saya lihat Sumba seperti itu, saya lihat Toraja, di Lombok sendiri nggak ada, minimal kembang komak lah di situ. Oh, memang harus kayak kembang-komak. Insya Allah ya, Insya Allah. Jadi Dubai Expo itu closingnya itu bulan Maret. Bulan Maret, semoga kita bisa ke sana. Amin. Kita ke Dubai insyaallah. Amin. Kita untuk promosi pariwisata. Intinya NTB bukan hanya Lombok Tengah ya. Iya. NTB kita bawa, Indonesia kita bawa ya. Seperti ini pertanyaan terakhir nih buat para ini seru nih. Ada salam nggak buat para haters yang selama ini gimana? Coba dulu kasih tausiah dulu, kasih tausiah dan jangan. Masya Allah. Jadi tak kenal maka tak sayang ya. Itu dia itu gimana? Biar tak kita kenal sayang. maka tak sayang. Jadi inilah saya. Jadi saya memang sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebenarnya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan perhatian lah. Perhatian lebih. Ya perhatian lebih lah kepada saya secara pribadi, kepada lembaga kami Badan Promosi Pariwisata Daerah. Ini tentunya sebagai bahan koreksi kami ke depannya agar supaya lebih berhati-hati lagi, agar supaya memperbaiki apa yang kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lampau ya, seperti itu. Jadi goal kita 2022 nanti bagaimana kita sama-sama membangun pariwisata Lombok Tengah, memajukan para pelaku UKM dan para pelaku pariwisata yang ada di Lombok Tengah ya. Dan saya selalu yakin hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sahabat Lensa Mandalika. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi inspirasi bagi kita untuk terus menebar kebaikan dan membangun pariwisata dan membangun daerah kita dengan ikhlas beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.